Rahayu, Rahayu, Rahayu Sakung Tumati, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Hung Ulun Basuki Langgeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara. Hari ini ketemu lagi dengan kita di Cahaya Batin, memahami tentang nilai-nilai Jawa dalam pengertian-pengertian dalam sebuah filsafat yang sudah kita buka tiap hari, sudah kita buka dalam kurun waktu harian ini, dan kita sudah 1 tahun lebih berapa hari kita mencoba untuk menyampaikan tentang nilai-nilai filsafat Jawa. Pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara. Hal yang ingin kita sampaikan pada hari ini adalah pembahasan aksara Jawa, yaitu aksara ngerajut busananing manungso. Ngerajut busananing manungso berarti kita harus melepaskan diri dari sifat-sifat buruk yang hari ini, apalagi kita masih di dalam bulan Ramadan. Kawan-kawan yang sedang melaksanakan ibadah puasa masih di bulan Ramadan, di bulan penuh rahmat, penuh dengan kemuliaan, penuh dengan aktivitas ibadah. Pemirsa Cahaya Batin, ada keinginan bagi kita bahwasanya apa yang harus dilepaskan, apa sing kudu dirajut teko busananing manungsa, yaiku sifat-sifat sing gak tepat, bertengkar, lalu menyampaikan sesuatu yang bersifat fitnah, bukan fakta, namun sombong, takabur, riya, dengki, dan apapun yang kita lakukan ini dalam rangka mempertegas kembali kepada sikap dan pemaknaan hidup kita sendiri. Bagaimana kita memaknai hidup? Bagaimana kita mencoba untuk betul-betul memahami ruang hidup itu sendiri? Dikala kita dalam situasi yang nyaman, pasti tidak ada sesuatu yang bisa memberatkan diri kita dalam melangkah. Namun ingat bahwa ada sesuatu ketika sedikit aja muncul, seperti saya alami. Jam tangan ceklek, mari dibanting anak, penitine yo ucul, muncul sedikit saja. Nah, ternyata saya sendiri harus belajar. Saya sendiri harus belajar. Jadi apa yang kita sampaikan hari ini itu kadang-kadang kita sendiri yang harus belajar terhadap situasi yang muncul dalam peristiwa-peristiwa harian kita. Jadi tidak mungkin lalu tiba-tiba ketika kita sama-sama belajar dari aksara Jawa, malah kita tidak mendapat ujian, pengetahuan, terpaan, pembelajaran sama. Bagi orang yang paham, kita mengalami pembelajaran dalam setiap hari. Kita ini mengalami sebuah pengetahuan dalam tiap hari. Dalam bentuk apa? Ya dalam bentuk peristiwa-peristiwa kecil yang muncul dalam setiap waktunya agar kita sama-sama mau belajar. Ngerajut busananing manungso, sifat dan perilaku yang muncul ketika kami dengan kawan-kawan melaksanakan aksi dengan Kisableng kemarin, muncullah sebuah peristiwa yang mungkin pada waktu itu kita harus menjaga. Ada batas yang harus tidak boleh kita lewati, dan ada batas yang harus kita sampaikan. Tidak dalam rangka serta-merta bahwa laku dalam hal-hal ini kita tidak punya batas. Batas itulah yang membedakan kita dengan yang lain. Batas itu pula yang membedakan diri kita
dengan batas-batas yang umum. Ngeracut busananing manungso berarti memang betul-betul kita harus melepaskan sifat-sifat yang membuat kita terjebak dalam sebuah hukum manusia yang tidak taat kepada Gusti Kang Akarya Jagat. Jika akan ada orang akan bertanya, bagaimana posisi kita di tengah situasi seperti ini? Apakah tidak marah? Apakah tidak? Ya marah. Marah dalam rangka apa dulu? Marah untuk batin yang tidak taat kepada Gusti? Atau marah kepada siapa? Kalau kita memarahi diri kita sendiri yang kadang-kadang kita lupa, bagus. Itu sungguh luar biasa. Dan saya juga sering memarahi diri kita sendiri, diri saya sendiri, mohon maaf. Diri saya sendiri saya marahi, karena apa? Tidak mau berserah diri, tidak mau pasrah. Ora gelem poso, ora gelem taat. Jadi saya walaupun kondisi kurang nyaman dalam satu hari, berusaha. Tuntutan begitu banyak, permintaan begitu banyak, harapan begitu banyak. Tapi kondisi kita juga harus melihat situasi. Apakah orang sama-sama relevan, sama-sama nyata apa yang disampaikan dengan apa yang kita kerjakan? Takutnya mereka tidak relevan, mereka juga tidak sama mau untuk berpasrah diri kepada Allah, kepada Gusti Kang Akarya Jagat, atau malah kita yang ikut terperosok dalam ruangan-ruangan yang mereka buat. Maka mari kita betul-betul berserah diri dalam rangka ngerajut busananing manungso itu, berserah diri dengan yang sebenar-benarnya berserah. Pasrah kepada Sang Yang Maha Suci, Sang Yang Maha Noto, Sang Yang Maha Kuwasa. Betul-betul kita nyatakan. Tidak hanya dalam perumpamaan seakan-akan kita sudah sampai kepada ruangan itu. Tapi sebenarnya kita belum kemana-mana. Kita belum kemana-mana dan belum ngapa-ngapain. Belum ngapa-ngapain. Tidak ada sebuah peristiwa yang luar biasa yang sebenarnya kita belum ngapa-ngapain. Belum apa. Ketika kita belum apa-apa, maka yang harus kita cari, kenapa kita tidak bisa ngapa-ngapain? Kenapa kita tidak bisa berserah diri? Kenapa kita tidak pasrah? Kenapa kita tidak kuat? Kenapa kita tidak hebat? Kenapa kita tidak? Nah, kita hanya satu, belajar dari sebuah ketetapan agar kita menjadi orang yang pasrah, agar kita menjadi orang yang betul-betul pasrah. Kepasrahan kita ini adalah kepasrahan yang hakiki. Kepasrahan kita adalah kepasrahan yang hakiki. Ingat, bukan kepasrahan kita yang abal-abal. Kepasrahan kita ya adalah kepasrahan yang hakiki. Tidak ada kepasrahan yang lain kecuali pasrah kepada Sang Yang Maha Pencipta. Tidak ada kepasrahan kepada yang lain, hanya kepasrahan kepada Yang Maha Suci. Hanya kesucian itu sendiri, hanya kemuliaan itu sendiri yang dimiliki oleh Gusti Kang Akarya Jagat. Hanya ketetapan itu sendiri yang dimiliki oleh Sang Yang Maha Noto. Belajarlah apa yang diajarkan oleh The Founding Fathers Bung Karno, bahwa cita-cita manusia hidup di muka bumi untuk memuliakan rakyatnya. Kita tidak punya kontrak hidup terlalu panjang sampai 200 tahun. Dan mungkin akan masih kelihatan hebat hanya sekitar umur 40-45. Esok juga tidak akan bisa kelihatan hebat. Maka mari tunjukkan kehebatan itu sendiri karena semata-mata karena Allah, karena Gusti Kang Akarya Jagat. Tunjukkan kehebatan itu semata-mata dari kekuasaan dari Sang Yang Maha Kuwasa. Tunjukkan kehebatan itu semata-mata dari kekuatan Sang Yang Widi. Tidak ada sesuatu yang disebut kecuali saya menyarankan cintai Yang Pencipta. Cintai Yang menciptakan kita. Cintai apapun yang kau sebut, apapun yang kau panggil, hanya Sang Pencipta lah yang harus kita cintai. Tidak ada yang lain. Baru kau akan melihat hal yang lebih dalam daripada apa yang hari ini belum kamu tahu. Terima kasih. Rahayu, Rahayu Sakuntuma. Om Shanti, Shanti, Shanti Om. Pengulun, Pasungin. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.